Shalom teman-teman. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan pemeliharaannya kita dapat beribadah hari ini. Mari kita bersyukur dengan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Bagi Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bagi Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bagi Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah kembali pada pagi ini. Dan kami akan beribadah pada hari ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah juga setiap sabda-Mu yang masuk ke telinga kanan, tidak keluar ke telinga kiri, tetapi masuk ke dalam otak dan kami lakukan setiap hari dan setiap waktu. Amin. Fer, pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan? Pernah dong, saat saya belajar bahasa Jawa dan saya belum menguasainya, ternyata besok saya ada ulangan bahasa Jawa. Tetapi mama saya mengajari saya bahasa Jawa dan besok saya dapat mengerjakan ulangan bahasa Jawa dan mendapatkan nilai 100. Bersyukur Tuhan menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Mereka dan kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Mari kita pujikan Ku Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, shalalalalala.
kasih dan sebagai satu saudara dalam Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Luki di pagi hari ini. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki agar kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan juga menolong Kak Luki yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat. Tuhan juga terus menolong kami semua untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kalian mendengarkan cerita dari Alkitab, Kak Luki mau tanya. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, pernahkah adik-adik menolong orang lain? Wah, hebat. Ternyata adik-adik pernah menolong orang lain. Pintar. Nah, pertanyaan kedua. Apakah adik-adik pernah ditolong? Oh, ternyata pernah ya. Nah, Kak Luki pun juga pernah ditolong. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, apa rasanya adik-adik ketika adik-adik itu ditolong oleh orang yang sebetulnya lebih perlu atau butuh untuk ditolong? Pernah enggak? Oh, ada yang pernah juga ya? Atau ada yang masih bingung? Maksudnya gimana sih ini Kak Luki? Nah, untuk membuat adik-adik lebih mengerti, memudahkan adik-adik, kalian akan saksikan melalui tayangan video berikut ini. Air sungai telah jadi kering. Tuhan perintahkan ibu janda di Sarfat akan memberi Nabi Elia makan. Nabi Elia bertemu ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti.
Tetapi, ibu janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Ibu janda berpikir, jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan. Tetapi ibu janda mentaati firman Tuhan, dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia. Mujizat, tepung di tempayan tidak bisa habis dan minyak di buli-buli juga tidak akan berkurang. Maka ibu janda itu dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari dan mereka tidak kelaparan. Tiba-tiba, anak ibu janda itu terkena sakit lalu anak itu tidak bisa bernafas dan meninggal. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali dan Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu menjadi hidup kembali dan Nabi Elia membawa turun dari kamar atas. Akhirnya, ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Ya adik-adik, itulah tadi kisah Nabi Elia dan janda Sarfat yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Tadi dikisahkan bahwa pada waktu itu terjadi kelaparan. Nah, sungai mengering, terjadi kelaparan. Nah, Nabi Elia ini sedang merasakan lapar. Kalau lapar berarti perlu apa? Iya, berarti perlu makan. Nabi Elia ini sedang memerlukan makanan. Nah, lalu Nabi Elia ini bertemu dengan janda Sarfat. Nah, janda Sarfat ini sayangnya jumlah tepungnya nggak banyak. Yang diminta Nabi Elia adalah roti. Tetapi janda Sarfat ini tidak bisa memberikan roti. Yang ada hanya tepung dan minyak. Dan itu pun jumlahnya tidak banyak. Lah, kalau diberikan kepada Nabi Elia, nah gimana ya? Ternyata janda Sarfat ini memberikan kepada Nabi Elia. Janda Sarfat ini mengolahnya, setelah itu memberikan hasilnya pada Nabi Elia. Nah, yang terjadi ternyata jumlah tepung dan minyak itu tidak habis. Wow! Ya, sungguh mujizat Tuhan terjadi. Tetapi tiba-tiba anak si janda sakit dan sakitnya itu sakit keras hingga akhirnya tidak bernafas. Nah, wah, tadi awalnya seneng dapat berkat banyak. Lah, ternyata kok anaknya meninggal. Nah, pastinya sedih ya yang dirasakan oleh ibu janda ini. Loh, anak kesayangan kok malah pergi. Nah, pastilah ibu ini merasakan kesedihan yang luar biasa. Ibu ini juga sempat berpikir, wah, Nabi ini kok datang ke sini tapi juga menjadikan anak ini sakit. Nah, Nabi Elia yang datang di tempat itu mendengar keluh kesah dari ibu janda. Nabi Elia ini ingat kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan agar anak ibu ini bisa sembuh. Nabi Elia
berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya anak ini jadi sembuh. Nah, adik-adik, Kak Luki tanya lagi nih ya, tadi siapa yang sudah ditolong? Iya betul, jawabannya ada 2 juga ya. Nabi Elia dan juga ibu janda. Nah, siapakah yang menolong? Iya betul, yang menolong pun Nabi Elia juga menolong, ibu janda juga menolong. Adik-adik, dalam hidup kita tidak lepas dari pertolongan. Yang pastinya pertolongan dari Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Dan Tuhan juga menggunakan setiap hal yang ada di sekitar kita untuk bisa menolong kita saat kita memerlukan pertolongan. Dalam kehidupan kita tidak selalu jadi orang yang kuat, yang terus bisa menolong orang lain atau sesama kita. Tetapi ada saatnya juga kita memerlukan pertolongan. Sama seperti dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan juga menghendaki setiap kita untuk saling menolong. Yuk kita mau sama-sama buka dalam Galatia 6 ayat 2. Dari Alkitab kita buka Galatia 6 ayat 2 sebagai ayat hafalan kita ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, Kak Luki bacakan untuk adik-adik semua dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya adik-adik, biarlah adik-adik ingat akan firman Tuhan pada hari ini dan juga mau melakukan firman Tuhan ketika kita mendapatkan orang lain yang perlu pertolongan, kita bersedia untuk menolong. Dan juga ketika kita perlu pertolongan, nah itu berarti kita siap untuk menerima pertolongan. Dan itu semua Tuhan gunakan untuk menolong kita. Baik adik-adik, yuk kita mau sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu, agar kami boleh hidup saling tolong-menolong dengan sesama kami. Tuhan terus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkuasa menolong dan memberkati kita. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan.
teman-teman, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan untuk gereja ini. Dan Tuhan, berkati persembahan ini agar berguna bagi orang-orang di luar sana maupun juga di gereja ini. Terima kasih Tuhan, amin. Sungguh senang bila kita sebagai anak Tuhan dapat menolong sesama kita. Mari kita lakukan yang baik bagi sekitar kita. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Ya Allah, terima kasih karena kami dapat beribadah hari ini. Berkatilah ibadah hari ini agar dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan berkatilah juga guru-guru yang memberitakan firman Tuhan. Berkatilah juga para guru-guru yang memberitakan firman Tuhan. Dan ampunilah segala kesalahan kami dan segala kesalahan kami semua. Dan kami akan tutup ibadah ini. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.